saat ini kita masih bisa menikmati kehidupan yang Allah berikan. Begitu banyak kekayaan yang bisa kita kelola untuk kehidupan kita. Buah-buahan, tanaman, hasil tambang, semuanya diberikan Allah dengan segala manfaatnya. Besi adalah logam berat yang dihasilkan dalam inti bintang-bintang raksasa. Sistem tata surya kita tidak memiliki struktur yang cocok untuk menghasilkan besi secara mandiri. Besi hanya dapat dibuat dan dihasilkan dalam bintang-bintang yang jauh lebih besar dari matahari, yang suhunya mencapai beberapa ratus juta derajat. Ketika jumlah besi telah melampaui batas tertentu dalam sebuah bintang-bintang tersebut tidak mampu lagi menanggungnya dan akhirnya meledak melalui peristiwa yang disebut nova atau supernova. Besi merupakan salah satu elemen yang sangat banyak dijumpai di bumi, dan inti bumi itu terdiri dari percampuran antara nikel dan besi. Besi ini adalah membentuk 5% dari kerak bumi, yang kemudian menjadikan besi adalah komponen atau benda nomor 4 yang terbanyak di permukaan bumi. Kenapa terjadi seperti ini? Karena kita tahu bahwa besi adalah mempunyai massa yang sangat masif dan berat, sehingga besi pada saat dimulai di dalam teori penciptaan, ya, Big Bang, itu dikatakan partikel-partikel yang berat itu kemudian dia berada di bagian inti. Ya. Akibat dari ledakan ini, meteor-meteor yang mengandung besi bertaburan di seluruh penjuru alam semesta dan mereka bergerak melalui ruang hampa hingga mengalami tarikan oleh gaya gravitasi benda angkasa. Di berbagai galaksi itu pasti ditemukan zat-zat atau elemen-elemen yang mengandung zat besi. Salah satu indikator yang bisa kita katakan bahwa besi ini merupakan satu bagian dari elemen angkasa luar adalah kalau kita menemukan meteoroid yang jatuh, maka meteoroid ini sebagiannya adalah terbentuk dari elemen-elemen besi. Dan besi ini sudah banyak dikenal sejak zaman ya pasca perunggu, karena dengan besi ini kemudian manusia menemukan atau mengolah dan membuat peradaban-peradaban yang terbuat dari besi. Jadi siapa saja pada waktu zaman pasca perunggu itu yang menguasai besi, kita bisa memanfaatkan besi ini untuk berbagai kepentingan. Allah pun menerangkan tentang besi ini dalam ayat-ayat yang secara jelas tergambar di dalam Al-Quran. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih ingatkah kita kisah tentang Dzulqarnain yang membangun dinding raksasa pembatas antara wilayah yang selama ini dijajah dan diintimidasi dengan Ya'juj wa Ma'juj? Ya, dinding raksasa itu adalah sebuah gunung yang besar, terbuat dari cairan besi. Dan dinding itu tidak bisa ditotos atau ditembus dari semenjak dibangun sampai nanti menjelang hari kiamat. Begitu kuat, keras besi yang Allah ciptakan. Dan ternyata Allah memberikan informasi kepada kita. Dari manakah sebenarnya besi itu berasal? Dalam surah Al-Hadid ayat 25,
Allah menyebutkan, laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaqumanas sabil qis wa anzalnal hadid fihi ba'sun syadid wa manafi'u linnas wal ya'lamallahu may yansuruhu wa rusuluhu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz. Dan kami turunkan besi yang kuat lagi keras supaya manusia bisa mengambil manfaatnya. Dan di era kita sekarang ini kita bisa merasakan banyak benda-benda yang dibuat oleh manusia berguna untuk memudahkan aktivitas manusia, yang juga sering kita menyebutnya dengan kalimat belakangnya menggunakan kata-kata besi. Kereta api misalnya disebutnya adalah kereta besi. Pesawat terbang disebutnya adalah burung besi. Besi memiliki kekuatan dan juga kegunaan Allah turunkan dari sisinya. Semua yang ada di alam semesta ini Allah berikan kepada kita. Masihkah kita tidak mensyukuri atas nikmat-nikmat Allah? Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?